Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikannya. Kita mengikrarkan diri hanya beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas semua kemudahan-kemudahan, nikmat, hidayah, kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dalam mengikuti semua petunjuk atau sunnah-sunnah beliau, sehingga orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau adalah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat beliau kelak, dan orang yang diundang dan masuk ke dalam telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kita di malam hari ini kembali kita akan talabul ilmi, mencari ilmu dalam materi sirah nabawi, sejarah mengenai kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita akan ambil ibrah dan pelajarannya. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita masih berada di fase dakwah di kota Madinah, Pak ya. Dan dalam dakwah di kota Madinah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil, artinya bisa menegakkan hukum-hukum agama di Madinah, akan tetapi ada gangguan dari orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Arab, sehingga terjadilah gesekan-gesekan, bentrokan dalam peperangan. Maka di perang-perang sebelumnya terjadilah perang Badar dan perang Uhud, dan kita masih berada di rangkaian peristiwa setelah terjadinya perang Uhud. Seperti yang kita pahami bahwa perang Uhud adalah satu-satunya perang yang memang secara historikalnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat kalah dalam pertempuran itu. Tetapi sering kita sampaikan bahwa itu adalah pelajaran berharga bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka ternyata setelah kejadian Uhud ini, kaum muslimin ditimpa kekalahan, dan wibawa dan pamor yang dibangun oleh kaum muslimin selama ini ternyata ketika itu merosot dan jatuh, sehingga ada orang-orang yang berusaha untuk menyerang Madinah dan juga mengelabui Rasulullah SAW. Dan di pertemuan yang lalu kita telah bahas dua peristiwa, Pak. Apa itu? Ba'tsur Raji' dan Ma'satu Bi'ru Ma'unah atau Bi'ru Ma'unah, yaitu peristiwa di sebuah tempat yang bernama Ar-Raji', dan itu ketika ada beberapa orang dari kabilah Arab yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dan mereka mengatakan bahwa kami tertarik dengan Islam, maka kirimkan kepada kami dai-dai yang bisa mengajari kami Islam di negeri kami. Maka ternyata ketika berada di sebuah tempat yang namanya Ar-Raji, maka para sahabat yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, maka mereka semuanya diserang dan bahkan dibantai di sana. Itu peristiwa yang pertama, Ba'atsur Raji. Ada beberapa yang selamat, tetapi ujung-ujungnya juga sama, selamat tetapi dijual kepada orang Quraisy untuk dibunuh. Dan juga ada orang yang disalib dan dieksekusi di depan orang Quraisy. Kemudian yang kedua adalah Ma'satu Bi'ru Ma'unah. Jadi peristiwa tragis yang lain di bulan yang sama, di bulan Safar. Peristiwa Sumur Ma'unah. Jadi Nabi SAW juga sama. Ketika itu ada orang-orang yang menyatakan ketertarikan terhadap Islam dan Nabi mengutus 70 penghafal Al-Quran. Maka ternyata di tengah jalan di sebuah tempat yang namanya Sumur Ma'unah, maka mereka dibantai di sana oleh musuh-musuh Islam. Maka ada pengkhianatan di sana dari orang-orang yang mengatakan kami tertarik dengan Islam. Maka akhirnya dalam sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qunut nazilah ya, yaitu doa yang ditujukan untuk kaum-kaum yang memiliki peran dalam pembantaian itu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan qunut nazilah itu selama 1 bulan sampai Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi untuk menghentikan qunut itu. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam peristiwa Sumur Ma'unah itu ada 2 orang yang selamat dari pembantaian itu, karena 2 orang ini pura-pura mati di tengah-tengah jasad gitu. Ya, pura-pura mati juga kalau ketahuan bohong ya dieksekusi juga, Pak. Ya, tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata pura-pura matinya dia berhasil dan dia pun selamat. Akhirnya dia pun kabur, kemudian minta tolong ke satu kaum. Kemudian sahabat ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengabarkan itu, gitu kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun marah, kan tadi melaksanakan qunut nazilah. Tapi sahabat ini namanya Amr bin Umayyah. Dia ini ketemu dengan beberapa orang dari kabilah-kabilah di sekitar peristiwa itu, dan ternyata ketika orang-orang tersebut sedang tidur, maka sahabat yang tadi selamat ini pun membunuh mereka. Dengan alasan apa? Bahwa mereka ini bagian dari kabilah yang mengeksekusi mati para sahabat itu. Dibunuh mereka berdua. Ada beberapa yang dibunuh oleh mereka, ada 2 orang dibunuh. Tetapi ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi marah. Nabi mengatakan 2 orang itu sudah saya kasih jaminan keamanan, ente bunuh gimana gitu kan? Berarti pembunuhan yang seperti ini pembunuhan apa? Syubhat ya. Jadi harus dibayarkan diat, dan diat pembunuhan itu apa Pak? 100 ekor unta, tetapi tergantung jenis pembunuhannya. Kalau 100 ekor unta itu sama 100 ekor unta. Cuman kalau yang pembunuhan yang disengaja, yang walinya lebih memilih untuk diat, karena kan wali kan punya 3 pilihan tuh. Orang yang membunuh keluarganya, walinya itu bisa mengkisosnya sampai mati lah istilahnya, dihukum mati lagi. Yang kedua minta diat, yang ketiga dimaafkan gitu. Tergantung walinya. Maka kalau pembunuhannya adalah pembunuhan sengaja, maka 100 ekor unta ini terbagi menjadi 3 bagian. 30 itu unta yang umurnya itu 3 tahun ke atas, 4 tahun ke atas. Artinya tuh untanya sudah dewasa. Yang 40-nya itu unta yang khaliqah, unta yang bunting semuanya. Ya susah, artinya 40 unta bunting kan susah. Maka itu diat untuk pembunuhan yang disengaja. Kalau pembunuhan yang tidak disengaja, maka kurang dari itu, artinya levelnya nggak sampai seperti itu. Umurnya itu nggak 3 tahun 4 tahun, masih bisa di bawah umur yang di bawah 3 tahun itu, dan tidak ada aturan untuk unta yang bunting gitu. Tapi ya 100 ekor unta untuk 2 orang yang dibunuh kan 200 ekor unta, Pak. Dan ketika itu keadaan keuangan Madinah, dan ini harus dibayar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi yang memberikan jaminan itu. Tetapi kan dalam piagam Madinah
piagam Madinah atau perjanjian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Yahudi Madinah, maka Yahudi dan kaum muslimin akan bersatu padu untuk mendirikan kota Madinah. Salah satu isi perjanjiannya apa? Ketika terjadi pembunuhan yang syubhat baik dilakukan oleh muslim atau orang Yahudi, maka mereka akan bersama-sama saling gotong royong patungan untuk memenuhi diat itu. Gitu. Maka dari Nabi setengah, dari orang Yahudi setengah. Itu kesepakatannya. Dan di Madinah ketika itu masih ada 2 Yahudi besar, Pak. Yahudi siapa? Kan Yahudi Bani Qainuqa sudah diusir. Yang tersisa adalah Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraidah. Nah, Nabi SAW pun dengan para sahabat datang kepada Yahudi Bani Nadir. Disebutkan dalam kitab ini apa? Annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja ilaihim fi nafarin min ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Yahudi Bani Nadir bersama beberapa para sahabat. Wa kallamahum an yu'inuhu fi diyatil kalabin alladhi qatalahuma Amr bin Umayyah ad-Dhamari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan berbicara dengan orang-orang Yahudi ini untuk perjanjian yang sebelumnya adalah membagi 2 diat itu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada mereka, maka mereka pun mengatakan apa? Ya Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad. Abul Qasim itu kunyah Nabi Muhammad, Pak ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan umat beliau tidak boleh ada yang berkunyah dengan nama Abul Qasim. Jadi Abul Qasim hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ada orang punya anak namanya Al-Qasim boleh saja. Cuman ketika dia punya kunyah, turunkan jadi anak yang kedua. Misalnya anak yang keduanya Muhammad, maka namanya Abu Muhammad. Karena yang namanya kunyah itu dipakainya anak yang pertama, baik itu laki-laki atau perempuan. Tetap dipakainya adalah anak yang pertama. Nah, orang-orang Yahudi ini mengatakan apa? Naf'al ya Abul Qasim. Kami akan siapkan dulu uangnya, wahai Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW pun diperintahkan untuk duduk, ya kan Yahudi ini punya benteng, ya. Jadi mereka punya benteng dan Nabi Muhammad pun dipersilakan untuk duduk di sebuah tempat di depan benteng mereka. Ijlis huna gitu. Maka Nabi SAW pun duduk di sana sambil senderan di benteng tersebut, sambil istirahat dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, orang-orang Yahudi di dalam mereka membuat makar. Gitu. Kemudian mereka pun saling berbisik, bagaimana jika seandainya kita bunuh Muhammad sekarang, kata mereka. Dan mereka mengatakan, ayyukum ya'khudhu hadhir ruha. Siapa di antara kalian yang berani untuk mengambil penggilingan besar, kemudian yas'adu fayulqiha ala ra'sihi, kemudian naik ke atas benteng. Ini kan kita kan benteng di depan Muhammad kan lagi duduk di depan benteng, maka naik ke atasnya, kemudian ditimpain penggilingan tersebut, kita bunuh Muhammad. Maka ada orang yang mengatakan seperti ini, salah satu tokoh mereka namanya Salam bin Mishkam, dia mengatakan la taf'alu, kata dia. Ini diingetin karena orang Yahudi itu kan sebetulnya mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi, ya. Tapi pengetahuan yang mereka miliki jika tidak dibarengi dengan ketundukan, apakah menjadikan mereka beriman? Tidak. Misalnya ada orang Kristen misalnya, dia paham agama yang benar itu agama Islam, dia paham dalam hatinya gitu. Cuman tetap dia tidak mengikuti agama Islam, maka yang seperti ini dikatakan sebagai orang Muslim bukan, Pak? Tetap bukan. Dulu nanti bakal ada kisah tentang siapa Raja Romawi Heraklius, ya. Heraklius ketika ngobrol dengan orang-orang Abu Sufyan dan teman-temannya, dia mengatakan sesungguhnya yang kalian bicarakan, yang kalian sebutkan ciri-cirinya benar-benar seorang nabi. Sampai mengatakan seperti itu. Dan kalau betul apa yang kalian sampaikan, maka kekuasaannya akan sampai ke tanah yang saya injek sekarang. Jadi Heraklius ini mengetahui dan paham bahwa nabi yang diutus itu adalah nabi yang benar. Tapi Heraklius beriman tidak? Tidak.
Seperti Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab orang Yahudi. Dia mengetahui, dan ketika itu diceritakan oleh siapa? Putrinya sendiri, Safiyah bintu Huyai. Maka Safiyah bintu Huyai ini pernah, beliau ketika itu kalau ketemu sama pamannya, sama ayahnya selalu dicium keningnya. Artinya disambut meriah gitu. Dan ketika itu pamannya atau adik dari Huyai bin Akhtab ini menemui Huyai. Tapi dalam suasana yang berbeda. Safiyah pun melihat lah, kok enggak ada sambutan itu kepada saya. Akhirnya mereka pun bercengkrama atau ngobrol. Kemudian Huyai bin Akhtab mengatakan, huwa qala na'am, apakah yang datang kepada kita ini benar-benar seorang nabi? Kata Huyai, na'am, ya. Dari ciri-cirinya dia benar seorang nabi yang disebutkan. Akan tetapi dia mengatakan ada watuhu wallahi ma baqitu. Tapi dia mengatakan, demi Allah meskipun dia benar seorang nabi, saya akan memusuhinya selama saya masih hidup. Berarti ini menunjukkan bahwa orang-orang yang seperti ini meskipun mengetahui kebenaran ada itu di Islam, mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar seorang nabi, tapi tidak mengikutinya, tidak dikatakan sebagai orang Islam. Nah, di antara orang-orang yang tadi bersepakat ingin membunuh Nabi, ada salah satu orang yang namanya Salam bin Mishkam. Dia mengatakan, la taf'alu, hentikan rencana jahat kalian. Kenapa? Fa wallahi, kata dia, karena demi Allah, la yukhbaranna bima hamamtum bihi. Demi Allah, kalau kalian berencana untuk membunuhnya, akan turun wahyu kepadanya dan Muhammad akan mengetahui rencana kalian. Dia mengatakan seperti itu. Lihat bagaimana perkataan internalnya orang-orang Yahudi ini. Tapi dan dia pun mengatakan apa? Wa innahu lanaqdun lil ahdil ladzi bainana wa bainahu. Dan juga yang pertama, kalau kalian melakukan tadi akan turun wahyu kepadanya dan disampaikan bahwa kita ingin membunuhnya. Yang kedua, ini pengkhianatan, gitu kan? Kalian berani macam-macam dengan Muhammad, ini pengkhianat, kita bisa mampus gitu istilahnya, kita bisa mati dengan pengkhianatan ini. Tapi ternyata orang-orang yang internal ini tidak mempedulikan nasihat ini, Pak. Tetap mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad dengan menjatuhkan penggilingan yang gede itu menimpa Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya ketika mereka ingin melaksanakan niatan mereka, maka nazala Jibrilu min indi rabbil alamin ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril pun turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril mengabarkan apa yang direncanakan oleh mereka. Fanahadha musri'an wa tawajjaha ilal Madinah. Maka Nabi ketika itu sedang istirahat, Pak, sedang sandaran di tembok itu. Tiba-tiba langsung bangkit. Kemudian Nabi pun langsung bergegas pulang. Kan di sampingnya ada para sahabat. Para sahabat pun kebingungan. Lah, ini Nabi Muhammad kan lagi nunggu duit yang dikumpulin oleh orang-orang Yahudi itu. Kok tiba-tiba langsung bergegas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika pulang ke rumahnya, beliau pun mengatakan apa? Kita perangi Yahudi Bani Nadir sekarang. Kemudian, kenapa ya Rasulullah? Ada apa dengan Yahudi Bani Nadir? Kenapa kita perangi mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril, tadi Jibril datang kepada saya dan mengabarkan bahwa mereka akan membunuh saya dengan penggilingan gini-gini, ceritakan semuanya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengutus pasukan yang dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Muhammad bin Maslamah. Tapi sebetulnya Muhammad bin Maslamah ini bukan jenderal ya, tetapi dia penyampai kabar. Artinya seorang utusan delegasi. Maka Muhammad bin Maslamah ini pun datang kepada Yahudi Bani Nadir, kemudian menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Ukhruju minal madinati wa la tusakinuni biha wa qad ajjaltukum ashra faman wajadtu ba'da dzalika biha darabtu unuqahu. Nabi SAW membuat ancaman di sini. Apa isi ancamannya? Wahai Yahudi Bani Nadir, keluarlah kalian dari Madinah. Diusir di sini. Kemudian jangan berani-berani tinggal di dalam Madinah kembali, dan saya memberikan waktu kepada kalian 10 hari. Siapa yang
saya dapatkan orang Yahudi setelah 10 hari dari bangsa kalian, Yahudi Bani Nadir, maka saya akan penggal kepalanya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwa lihat, para sahabat begitu mengimani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi kan mengatakan, tadi Jibril datang kepada saya bahwa terjadi perencana pembunuhan untuk saya. Mereka mengimani itu. Maka akhirnya datanglah surat ancaman tersebut kepada mereka. Apa yang terjadi? Ini orang-orang Yahudi Bani Nadir ini ketakutan. Lah, tuh kan, mereka pun akhirnya sadar, bener kan ente sih dikasih tahu bakal turun wahyu kepada Muhammad, masih aja. Apa yang terjadi? Apa? Nasi sudah menjadi bubur, sudah terjadi seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka pun bersiap-siap untuk apa? Kabur dan keluar. Karena mereka melihat bahwa kekuatan Muhammad ini meskipun sudah kalah di perang Uhud, masih kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka punya ketakutan, Pak. Padahal mungkin dari sisi militer mereka lebih canggih, senjatanya lebih banyak, kemudian juga benteng mereka lebih kuat gitu kan. Akan tetapi kan yang namanya ketakutan itu kan Allah yang memberikan ketakutan kepada mereka. Tapi di tengah-tengah ketakutan tersebut datanglah dedengkot munafik. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini pun menyampaikan kepada mereka untuk tidak menggubris ancaman Muhammad. Kata dia apa? Jangan keluar kalian dari rumah kalian. Fa inna ma'i alfaini yadkhuluna ma'akum hisnakum fayamutuna dunakum. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan, saya punya pasukan 2000 orang yang akan melindungi benteng-benteng kalian, maka jangan takut dengan ancaman Muhammad gitu. Maka orang-orang Yahudi yang ketika itu ingin keluar secara damai karena ada bantuan internal ini, Pak. Mereka merasa diri mereka kuat gitu. Makanya apa ya, Pak ya? Pelajarannya apa? Kita Allah Subhanahu wa taala, makanya ini kan rangkaian kisah ini kan disebut dengan surat apa? Surat Al-Hasyr. Dalam dalam juz 28 ayat yang kedua, surat yang kedua setelah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yang kedua adalah Hasyr. Itu cerita tentang pengusiran Yahudi Bani Nadir ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke berapa? 18 gitu di sana itu. Allah berfirman di sana apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, orang-orang Yahudi itu tidak akan berani memerangi kalian bersama-sama berkelompok dengan sekutu mereka kecuali di belakang benteng yang kuat atau di belakang tembok yang kuat gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan sifat orang Yahudi dari dahulu sampai sekarang apa? Kepengecutan, Pak. Mereka hanya berani perang ketika mereka punya tembok-tembok atau benteng-benteng yang kuat. Kalau disuruh perang berhadapan langsung dengan kaum muslimin, berani nggak mereka, Pak? Gitu. Makanya kan benteng mereka apa sekarang? Iron Dome, kemudian tank baja dengan senjata-senjatanya itu. Ketika berhadapan dengan para mujahidin, orang Yahudi itu ciut, mereka takut. Dan dalam perang-perang yang terjadi itu, ketika berhadapan dengan kaum mujahidin itu, mereka takut, Pak. Bersembunyi di belakang tembok dengan dom-domnya, dengan drone-dronenya gitu kan. Suruh perang satu lawan satu mereka nggak berani. Maka ketika mereka perangnya kalah, siapa yang mereka targetkan? Ya, warga lah, anak-anaknya, kemudian juga wanita-wanitanya, tempat-tempatnya. Mereka hancurkan seperti itu karena kenapa? Mereka ingin memancing mujahidin dengan cara-cara seperti itu. Ya, mujahidin kan punya keluarga, mereka akan merasa aduh seperti itu kan. Cuman kan mereka orang-orang Palestina itu mereka berani mati, ya, luar biasanya itu kan. Maka Allah ingin menunjukkan kepengecutan orang-orang Yahudi dari zaman dahulu sampai sekarang. Di sana Allah mengatakan apa? Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Apakah kalian menganggap internal Yahudi itu mereka kuat?
bersatu, united mereka, padahal apa? Hati-hati mereka itu terpecah. Mereka itu berbeda pendapat di dalam internal mereka itu, Pak. Jangan menganggap bahwa mereka itu bersatu padu kuat di atas pondasi yang kuat ya. Maka di sini lihat Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan jangan takut, kami bantu. Ya kan, mereka percaya. Ternyata apa yang terjadi? Abdullah bin Ubay bin Salul ini mundur dia. Ketakutan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Yahudi yang lain siapa? Yahudi Bani Quraidah pun juga mencoba masuk menyusup ke sini untuk memberikan bantuan. Tapi apa yang terjadi? Apakah kalian mengira bahwa 3 kelompok itu munafik, Yahudi Quraidah, Yahudi Bani Nadir, mereka bersatu dan hati mereka kuat di atas pondasi yang kuat? Enggak, mereka terpecah itu. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah mereka dalam surat Al-Hasyr, Pak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum. Mereka, ini orang-orang Yahudi Quraidah mengatakan kepada Yahudi Bani Nadir. Orang-orang munafik mengatakan kepada Yahudi Bani Nadir. Mereka mengatakan, kalau kalian diusir, kami pun akan keluar bersama kalian. Kita tidak akan pernah mentaati apa yang dikatakan oleh Muhammad. Dan jika seandainya kalian dibunuh dan diperangi oleh Muhammad, kami akan tolong kalian. Itulah janjinya mereka orang-orang Yahudi terhadap Yahudi yang lain, dan juga orang-orang munafik terhadap Yahudi Bani Nadir. Sehingga ketika mereka tadinya niatnya ingin keluar dari Madinah secara damai, akhirnya menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata mereka? Inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalaka. Kata mereka, tantangan mereka, hai Muhammad, kami tidak takut dengan ancamanmu, kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami, maka lakukanlah apapun yang engkau inginkan. Nantang Nabi Muhammad SAW. Dan di sini Nabi Muhammad SAW menunjukkan apa? Kewibawaannya. Kenapa? Karena ingat ya, dimanapun juga yang namanya kita akan menjadi kuat dengan pengalaman, Pak. Dalam hidup yang namanya pengalaman itu adalah guru yang paling bagus ya. Nabi Muhammad SAW pengalaman di perang Uhud, para sahabat Uhud dijadikan sebagai pengalaman apa? Menyelisihi perintah Nabi akan menghadirkan kekalahan dan kehinaan. Kemudian yang selanjutnya apa? Pengkhianatan yang dilakukan. Seperti ada orang-orang yang datang kepada Nabi meminta dikirimkan dai, dibantai di tengah jalan. Para penghafal Al-Quran 70 orang dari para sahabat dibantai di sumur Ma'unah. Kan ini kan menjadi pengalaman-pengalaman berharga bagi Nabi dan para sahabat kan. Bahwa yang namanya pengkhianatan itu bukan kesalahan kecil, kesalahan besar. Maka Nabi SAW di sini melihat, nah ini sudah Yahudi macam-macam seperti ini. Apakah kita biarkan? Enggak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan untuk menggempur apa? Kekuatan Yahudi Bani Nadir. Nah, Rasulullah SAW di satu riwayat beliau meninggalkan Madinah untuk datang ke benteng Yahudi Bani Nadir ini, dan seperti biasa orang yang dipercayakan untuk melaksanakan salat di sana adalah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum yang dijadikan sebagai imam selama Rasulullah SAW keluar berperang. Dan setelah itu kepemimpinan jenderal perang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka datanglah pasukan Rasulullah SAW ke benteng Yahudi Bani Nadir ini. Dan ternyata Yahudi Bani Nadir ini bentengnya dilindungi oleh kebun-kebun kurma yang banyak gitu. Kan dalam SOP apa? SOP perang kaum muslimin kan dilarang untuk membunuh anak kecil, membunuh wanita, kakek tua yang bukan bagian dari pasukan, kemudian tidak mengganggu para rahib dan pendeta-pendetanya di tempat ibadahnya. Lihat bagaimana SOP perang kaum muslimin. Dan dilarang untuk menghancurkan bangunan dan pepohonan, Pak. Dilarang, ini hukum dasarnya. Tetapi ketika menghancurkan bangunan dan juga menumbangkan pohon diperlukan dalam
memetik kemenangan, maka itu diperbolehkan. Maka Ali bin Abi Thalib yang melihat bahwa pohon-pohon kurma ini mengganggu proses pengepungan ini, maka akhirnya diperintahkan untuk apa? Ditumbangkan semuanya. Ditumbangkan bagian-bagian yang digunakan untuk menyerang mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengkisahkan itu dalam surat Al-Hasyr, Pak. Ayat yang kelima Allah mengatakan apa? Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biidznillah. Apa-apa yang kalian potong dari pohon-pohon itu atau kalian biarkan menjulang tinggi, maka itu semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak boleh, tapi Allah izinkan itu. Nah, di tengah-tengah gempuran ataupun kekuatan para sahabat yang hadir ketika itu, maka ciutlah tadi orang-orang yang memberikan bantuan. Siapa tadi? Yahudi Bani Quraidah dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ciut melihat itu, makanya mereka pun akhirnya kabur meninggalkan Yahudi Bani Nadir sendirian, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisahnya dengan ayat yang ke-16 Al-Hasyr, kamatsalis syaitani idz qala lil insani kfur. Perumpamaan mereka seperti perumpamaan setan ketika setan menggoda manusia dengan mengatakan, kufurlah kalian kepada Allah, jangan sembah Allah, jangan sembah Allah. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Tapi nanti ketika hari kiamat, ketika nanti orang-orang kufur dengan godaan-godaan setan, setelah terjadi kekufuran tersebut, apa yang dikatakan oleh setan? Aku berlepas diri dari kalian. Aku takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu perumpamaan antara Yahudi itu. Yahudi Quraidah, Yahudi Abdullah bin Ubay bin Salul, artinya menggembosi supaya mereka berani menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan turuti keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Ternyata ketika datang Nabi dengan pasukannya, mereka pun kabur seperti setan yang mengatakan kami berlepas diri dari kalian. Maka akhirnya digempurlah benteng tersebut dan ada satu riwayat menyebutkan dikepungnya selama 6 hari 6 malam. Dan ada yang mengatakan 2 pekan 15 harian. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam pengepungan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengirimkan rasa takut kepada hati-hati mereka. Kemudian akhirnya ketika mereka digempur habis-habisan seperti itu, akhirnya mereka pun menyatakan menyerah terhadap Rasulullah SAW dan mereka mengatakan, nahnu nakhruju anil Madinah. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, kami menyerah dan kami akan keluar dari Madinah. Fa anzalahum ala an yakhruju anha binufusihim wa dararihim wa anna lahum ma hamalat al ibila illa silah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun akhirnya memaafkan, artinya menerima kekalahan mereka, tidak dengan mengeksekusi mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, keluarlah dari Madinah dan saya hanya mengizinkan kalian membawa apapun yang bisa kalian bawa dalam onta-onta kalian, pergilah dari Madinah gitu. Tetapi jangan membawa senjata perang. Maka akhirnya setelah keputusan tersebut, maka akhirnya mereka pun pergi dari Madinah. Cuman karena mereka mendapatkan izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa apa yang mereka bisa bawa, apa yang mereka lakukan, Pak? Mereka merobohkan rumah-rumah mereka. Dengan apa? Mereka bawa apa yang mereka bisa bawa, seperti jendelanya, pintunya mereka bawa. Ini disebutkan seperti itu. Kharabu buyutahum liyahmilul al-abwaba wasyababik gitu kan. Sampai ada di antara mereka yang membawa batang-batang kurma di dalam kendaraan mereka. Nabi berikan izin, monggo gitu kan, yang penting kalian pergi dari Madinah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak menjadikan anak-anak mereka dan juga istri-istri mereka sebagai
sebagai tawanan karena sebetulnya mereka menyerah dan itu pun tidak terjadi gesekan perang, Pak. Hanya mengepung benteng tersebut selama 6 hari dan akhirnya ada 2 orang Yahudi yang masuk Islam ketika itu. Namanya Yamin bin Amr wa Abu Sa'ad bin Wahab. Ustaz, ini kok orang Yahudi kok nama-namanya itu kayak nama-nama Arab ya? Yamin bin Amr wa Abu Sa'ad bin Wahab, Pak. Kenapa nggak namanya George gitu kan? Heraklius, Theodori kayak gitu kan nama-nama khas orang-orang Romawi ya. Kenapa kok ini namanya kayaknya Arab gitu kan? Karena memang orang Yahudi ini dia membaur dengan Arab dan ketika itu dia pun datang ke Arab. Ini kan prosesnya lama, nggak setahun 2 tahun, Pak. Prosesnya puluhan atau ratusan tahun. Maka ketika dia sudah datang di tempat tersebut, mereka pun membaur dengan pergaulan Arab. Bahasanya pun menjadi bahasa Arab, kemudian nama-namanya pun juga menjadi nama-nama Arab. Tapi mereka berasal dari memang Yahudi yang memang dari Syam gitu. Datang dari Syam, sengaja datang ke Madinah dengan tujuan apa? Dengan tujuan mereka mendengar akan datang nabi yang mereka tunggu-tunggu dari semenanjung Arab, dari Hijaz. Hijaz itu antara Mekah Madinah lurus gitu kan. Maka mereka pun memilih Madinah sebagai tempat tinggal mereka dan bertahan di sana. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan dengan apa? Tanah orang-orang Yahudi. Kemudian juga harta-harta yang mereka tidak bawa gitu, Pak. Kemudian senjata-senjata, baju perang. Tetapi harta Yahudi Bani Nadir ini tidak disebut dengan harta ghanimah, harta rampasan. Karena ghanimah itu, harta rampasan itu ada 2. Ada namanya ghanimah, ada namanya al-fai. Ghanimah itu harta rampasan yang didapat setelah terjadi gesekan perang, Pak. Berantem, mati orang itu kan, terluka orang. Tapi yang namanya al-fai adalah harta rampasan yang didapatkan tanpa terjadi gesekan-gesekan itu. Mereka menyerah, jadi nggak ada terlalu banyak usaha di sana, maka mereka pun kabur. Namanya al-fai. Dan dalam kasus perang Yahudi Bani Nadir ini yang tidak terjadi gesekan-gesekan di sana, maka Nabi SAW menghukumi bahwa harta yang dikumpulkan itu semuanya milik Nabi Muhammad SAW. Dan lihat bagaimana ketundukan para sahabat. Kalau seandainya sahabat tidak tunduk terhadap perintah Nabi, dia akan mengatakan apa, enak banget ini Nabi, semuanya jadi bagian Nabi SAW. Tapi mereka tidak ada satupun dari mereka yang ada niatan buruk dari apa yang diputuskan Nabi SAW ataupun gibah-gibah terhadap apa yang diputuskan Nabi Muhammad SAW. Maka dari harta rampasan ini, lihat Nabi SAW bisa fokus untuk mengurusi Madinah. Kan pekerjaan Nabi kan terputus, Pak. Perdagangan Nabi kan sudah terputus itu. Karena sibuk dengan mengurusi Madinah dan negara gitu kan. Maka yang Nabi dapatkan dan Allah memberikan izin kepada Nabi untuk itu, maka yang Nabi dapatkan ini beliau gunakan untuk nafkah keluarganya, istri-istrinya selama 1 tahun masing-masing, Pak. Jadi Aisyah dapat jatah setahun, ini setahun sudah gitu kan, sehingga Nabi SAW istilahnya bisa fokus untuk hal-hal yang lain, meskipun ya memang tetap setahunnya mereka gak sama dengan setahunnya kita, Pak. Ya, setahunnya kita gimana? Ya, berlimpah gitu kan, misalnya setahunnya mereka secukupnya mereka untuk bisa makan dan artinya kebutuhan wajib yang memang sangat diperlukan. Kalau kita kan kebutuhan wajibnya makan, rumah, kemudian sekolah anak, kemudian yang lainnya bisa jalan-jalan seminggu sekali misalnya atau sebulan sekali, bisa beli sesuatu gitu kan. Kita punya harta seperti itu. Tapi keluarga Nabi Muhammad SAW hanya diberikan secukupnya, Pak. Makanya kan ada kisah apa? Kisah ketika istri-istri Nabi mereka bersekongkol satu sama lain untuk minta jatah tambahan dari bulanan mereka. Pernah kan kisah seperti itu kan, ada kan? Jadi Aisyah dengan Hafsah dengan istri-istri yang lain itu ketika itu kumpul-kumpul dan sepakat mereka minta
tambahan bulanan gitu kan. Tapi kan Nabi SAW nggak mampu Pak, artinya duit Nabi kan dari mana? Maka Nabi pun memberikan mereka pilihan antara mereka bersabar dalam kesempitan dunia dan menjadi istri Nabi SAW, atau mereka menginginkan kenikmatan dunia tetapi caranya Nabi akan melepaskan mereka dengan cara yang baik gitu. Pilihannya cuma gitu, kalian sabar dengan apa yang saya berikan meskipun dibilang cukup amat enggak gitu kan, yang penting ya alhamdulillah gitu kan. Atau kalian ingin lebih bahagia dengan mendapatkan harta-harta yang lain, ya caranya bagaimana saya ceraikan kalian gitu kan. Jadi kan terjadi kisah seperti ini. Maka akhirnya orang yang pertama datang kepada Nabi SAW adalah Aisyah ketika itu. Yang Aisyah istilahnya kayak karyawan yang memang diberikan pilihan antara stay di sini dengan gaji yang segitu atau ingin dapat gaji yang lain tapi cari di tempat yang lain gitu kan. Maka datang satu-satu Pak. Yang pertama kali datang itu Aisyah. Aisyah meminta maaf kepada Nabi SAW dan akan bersabar dalam urusan kekurangan dunia gitu. Nah, ikhwatal iman hadirin rahimani wa rahimakumullah, dan perang ini Ghazwatul Bani Nadir ini terjadi di bulan Rabiul Awal di tahun 4 Hijriyah. Kan lihat perang Uhud tahun berapa? Syawal 3 Hijriyah. Peristiwa-peristiwa yang tadi, peristiwa yang sumur tadi yang pengkhianat itu terjadi di bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Habis ya. 3 Hijriahnya habis ya. Kemudian Muharram, Safar. Di Safar terjadi. Artinya kurang lebih 1 2 3 4 bulan setelah Uhud. Jadi di Safar inilah mereka mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata perang ini terjadi di bulan apa? Rabiul Awal. Setelah Safar apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini terjadinya di sini. Jadi Rabiul Awal di tahun 4 Hijriyah. Maka turunlah surat tadi, surat Al-Hasyr, untuk menggambarkan peristiwa ini. Kalau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutnya bukan surat Al-Hasyr, tapi surat Bani Nadir, Pak. Jadi kan kita kan nyebutnya surat apa? Al-Hasyr. Karena Al-Hasyr artinya apa? Pengusiran. Nah, pengusiran. Tapi Ibnu Abbas menyebutnya dengan nama surat Bani Nadir gitu. Nah, maka akhirnya istilahnya pamor Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisi orang-orang internal yang ingin macam-macam dari musuh-musuh di dalam kota Madinah, maka menjadi kuat kembali. Ketika itu orang-orang tidak berani lagi macam-macam dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad bersikap tegas di sana. Nah, kita pun berjalan jauh Pak di sini Pak. Disebutkan di sini apa? Di bulan Sya'ban di tahun 4 Hijriyah. Jadi kan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Artinya 5 bulan setelah peristiwa Bani Nadir ini adalah peristiwa terjadi perang Badar yang kedua. Kan di perang Uhud kan Nabi SAW kan kalah ya. Maka di sana orang-orang ataupun orang-orang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan membuat janji dengan Nabi SAW dengan janji apa? Muhammad, yuk perang lagi setelah ini. Kapan? Badar tahun depan gitu. Jadi tempatnya ditentukan oleh Abu Sufyan. Dan ini janji di antara dua negara ini, Pak. Perang di apa? Di bulan di tahun depan di 4 Hijriyah. Maka akhirnya di bulan Sya'ban ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya mengumpulkan pasukan, dan ketika itu jumlah pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih ada berapa? Ada 1000-an, ada 1000, ada mengatakan 1500, Pak. 1500 pasukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 10 pasukan kudanya kemudian diberikan kepemimpinan kepada bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Madinah diberikan kepengurusan Madinah kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah gitu. Dan setelah itu Abu Sufyan dari Mekah pun juga sama, menyiapkan pasukan berjumlah 2000 pasukan. Kemudian mereka memiliki 50 pasukan kuda, dan akhirnya mereka pun berjalan. Nabi Muhammad SAW berjalan dari Madinah menuju Badar.
Dan kan Badar itu kan tempatnya cukup jauh ya, 100 kilometeran lebih gitu. Maka ya Nabi melewati tempat-tempat dan akhirnya Nabi pun stay berada di Badar, datang duluan. Di sini orang-orang Quraisy ketika sampai ke sebuah tempat yang namanya Mahrid Dhahran, artinya sepertiga perjalanan dari Mekah menuju Madinah, menuju Badar, maka ternyata disinilah mereka punya keraguan dalam perang ini, Pak. Di sini Abu Sufyan mengatakan apa? Dia mengatakan, ya ma'syara Quraisy, hei orang-orang Quraisy, innahu la yuslihukum illa am khasbun tar'auna fihi asy-syajar wa tashrabuna fihi laban wa inna amakum hadza amu jadbin wa inni raji'un farji'u. Kata Abu Sufyan, dia mengatakan, hei orang-orang Quraisy, sesungguhnya tahun ini bukan tahun yang baik bagi kita. Kenapa? Tahun ini adalah tahun paceklik, harta kurang, kita pun kesulitan. Maka saran saya akan pulang, gak akan melanjutkan perang ini. Maka saran saya kepada kalian, pulanglah gitu kan. Maka ternyata usulan Abu Sufyan ini kan kalau seandainya ada dari mereka yang greget pengen perang, pasti ada 1 atau 2 orang yang menolak itu, Pak. Dari 2000 orang itu kan. Ternyata tidak ada satupun yang menolak usulan Abu Sufyan ini. Artinya apa? Mereka semuanya pengecut semuanya. Akhirnya mereka pun pulang lagi ke Mekah. Setelah sepertiga perjalanan tersebut mereka pulang, dan Nabi SAW kan sudah sampai di Badar, dan Nabi pun menunggu mereka mendirikan kemah di sana. Kemudian Nabi pun menunggu mereka selama 8 hari di sana, Pak. Dan sambil menunggu ya para sahabat menggunakan momentum tersebut untuk jual beli di sana, Pak. Jadi menjual sesuatu di daerah-daerah Badar kan. Badar itu kan menjadi tempat tempat lalu lalang antara orang yang safar dari Syam menuju Mekah itu kan. Ketemu orang di sana jual, maka para sahabat ada yang untung di sana sambil nunggu musuh lah, Pak. Dan ternyata musuh tidak datang ke Badar itu. Ini janji yang disampaikan Abu Sufyan terhadap Nabi Muhammad SAW, tetapi malah mereka sendiri yang pengecut tidak hadir. Ini menunjukkan apalagi bahwa pamor Nabi SAW kembali naik, dan orang-orang melihat ini Muhammad ngapain datang ke Badar. Oh ternyata ada janji perang dengan orang-orang Quraisy. Mereka pun melihat mana orang-orang Quraisy datang nggak, ternyata nggak datang. Sudah kan secara politik menang kan, mereka pengecut. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi ini 2 peristiwa setelah peristiwa Ba'sur Raji, Bi'ru Ma'unah, kemudian perang Yahudi Bani Nadir, kemudian perang Badar kedua. Ternyata ada kisah sedikit tentang perang Badar yang kedua, tetapi tidak terjadi perang. Insyaallah setelahnya masuk kepada peristiwa Ghazwatul Ahzab, perang sekutu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kita rehat sejenak untuk azan Isya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.